Halo, kembali lagi di video kedua saya, yaitu penggeledahan dan penyitaan dalam hukum acara pidana. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi juga bisa sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Di pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, menurut pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Nah, di pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di ayat 1-nya dikatakan bahwa dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Jadi ada izin daripada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Di ayat keduanya, dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Jadi diperlukan juga perintah tertulis dari penyidik. Petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Di ayat ketiga dikatakan juga setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Kalau disetujui maka saksinya haruslah tidak lebih atau tidak kurang 2 orang saksi. Lalu di ayat keempat, jika si penghuni menolak atau tidak hadir, dikatakan di sini setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Di ayat kelimanya dikatakan juga dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Nah, di pasal 34 di ayat 1 dikatakan juga dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi di ketentuan pasal 33 ayat 5, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Yang pertama di sini dikatakan bahwa pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya. Yang kedua, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada. Yang ketiga, di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Di ayat 2, dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam hal ayat pertama, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, atau tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Nah, di ayat 2-nya, dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat pertama, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Kecuali, nah ada pengecualiannya, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Di pasal 35, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki yang A-nya ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang B-nya tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan. Yang C-nya ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.
Nah, di pasal 36, dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh pengadilan atau ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Tetap harus ada izin dari ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Di pasal 37 ayat 1 dikatakan juga, pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya, serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Ayat 2-nya, pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud ayat pertama, dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa penggeledahan itu ada 3 poin yang saya simpulkan di sini. Yang pertama, penggeledahan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan transparan sesuai prosedur yang benar, dilaksanakan secara konsisten, mengacu pada ketentuan pasal 33, pasal 34, pasal 37, pasal 75, pasal 125, dan pasal 126 KUHP. Nah, di poin kedua, penggeledahan dapat dilakukan sebelum penetapan tersangka, kecuali penggeledahan sebagaimana yang dimaksud di pasal 34 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 37 KUHP yang dilakukan setelah penetapan tersangka. Nah, di poin ketiga, guna menghindari tuduhan dan penyimpangan serta kesalahan pelaksanaan penggeledahan, hendaknya didokumentasikan dengan kamera video atau handycam. Nah, kita masuk ke penyitaan. Definisi daripada penyitaan itu terdapat di pasal 1 ayat 16 KUHP. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kalau kita merujuk di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu penyitaan terdapat di pasal 38 sampai 46. Nah, di pasal 38 ayat 1-nya dikatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ya, harus ada surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, lalu bisa melakukan penyitaan. Nah, di ayat 2-nya, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat pertama, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Ya, jadi bisa dilakukan penyitaan tapi hanya atas benda bergerak, lalu segera dilaporkan ke ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya. Di pasal 39 ayat 1 dikatakan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Lalu yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Yang kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Di pasal 40 dikatakan juga bahwa dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Nah, ditangkap tangan juga dapat kita sita benda atau alat yang ternyata diduga telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana. Lalu di pasal 43 dikatakan juga, penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka
atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukannya. Jadi kalau ada rahasia negara, jadi ada persetujuan daripada mereka yang akan dilakukan penyitaan. Lalu di pasal 44 ayat 1 dikatakan juga, benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Ya. Yang kedua, ayat 2, penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Jadi benda-benda tersebut diamankan di penyimpanan benda sitaan negara dan juga ditanggung-jawabi oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal 45 juga dikatakan di ayat 1-nya, dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut. Yang pertama, apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Yang kedua, apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Jelas ya di pasal 45 ayat 1 ini. Lalu di ayat 2-nya, hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Lalu di pasal 45 ayat 3-nya, guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ya, ada disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ya, yang lekas rusak atau membahayakan, dan juga biaya penyimpanan benda tersebut yang menjadi terlalu tinggi. Di pasal 45 ayat 4-nya juga dikatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Ya, jelas ya. Kalau dia terlarang atau sifatnya terlarang dan dilarang untuk diedarkan, maka itu dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara dan juga dimusnahkan. Nah, di pasal 46 ayat 1 dikatakan, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang dengan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila yang pertama atau yang A, kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. Yang B, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Yang C, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali, ya ada pengecualian, apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Di pasal 46 ayat 2-nya, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Nah, jadi kita dapat simpulkan di pembahasan penyitaan, kita dapat 3 poinnya. Yang pertama, penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat, dan terukur, yang tata cara dan prosedurnya dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 75, pasal 128, dan pasal 129 KUHP. Poin kedua, penyitaan dapat dilakukan sebelum penetapan tersangka sebagai rangkaian pengumpulan alat bukti kecuali penyitaan sebagaimana dimaksud di pasal 39 ayat 1 huruf A KUHP hanya dilakukan setelah penetapan tersangka. Nah, di poin ketiga, pelaksanaan penyitaan agar didokumentasi dengan kamera video atau handycam dan hasilnya didata dengan lengkap dan tertib dituangkan dalam sebuah berita acara penyitaan. Nah,
Maka, dengan melandaskan pada pemikiran pragmatis, penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan sebelum ditetapkannya tersangka. Sejatinya, penggeledahan dan penyitaan juga merupakan serangkaian pengumpulan bukti permulaan yang cukup, yang nantinya dengan bukti permulaan tersebut, penyidik berkesimpulan untuk dapat tidaknya ditetapkan seorang menjadi tersangka. Namun, kebolehan tersebut juga dilakukan dengan cermat, transparan, terukur, dan konsisten dengan tetap memedomani tata cara yang diatur dalam KUHP dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Nah, cukup sekian dari video tentang penggeledahan dan juga penyitaan dalam hukum acara pidana. Sampai jumpa di lain video.